Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi strategi menciptakan sekolah berkarakter. 1. Pengertian. Secara bahasa, membangun diambil dari bahasa Inggris yang berarti board, sedangkan menurut KBBI membangun adalah bangkit, naik, sedangkan secara istilah membangun adalah mendirikan suatu dari posisi bawah hingga posisi tegak atau menempatkan bangunan ke suatu tempat. Sekolah menurut KBBI yaitu membangun atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kemudian secara bahasa dalam KBBI, pengertian kooperatif adalah sikap kerjasama antara individu maupun kelompok yang bersedia membantu apapun, sedangkan secara istilah kooperatif merupakan sebuah sikap untuk saling bekerja sama antar sesama pihak dan tidak adanya bertentangan dari pihak yang bekerja sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa membangun sekolah kooperatif merupakan sebuah usaha dalam mendidik serta mengembangkan sekolah yang mencetak siswa agar memiliki sifat kerjasama satu sama lain. Dalam sekolah kooperatif, para siswa menentukan diri, materi, dan pola pembelajaran yang akan dilakukan seolah kooperatif tidak terlalu terikat dengan kurikulum dan guru sebagai fasilitator. 2. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Hal yang perlu kita pahami tentang karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara intim. Pembelajaran secara tim erat kaitannya dengan sekolah kooperatif, yaitu menciptakan suasana belajar yang dimana para peserta didik belajar. Maksudnya para peserta didik turut aktif dan turun dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kelompok belajarnya. Pembelajaran berdasarkan manajemen kooperatif, artinya kegiatan pembelajaran berdasarkan sistem kooperatif, yaitu dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ditentukan atas dasar kooperatif. Fungsinya yaitu para anggota kelompok bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran, menumbuhkan kemauan untuk bekerja sama. Tercapainya tujuan dari kegiatan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Maka dari itu siswa dituntut aktif dan kontribusi dalam kelompoknya merupakan dasar utama dalam pembelajaran kooperatif agar tertanamnya sifat dan watak pribadi yang saling membantu dan terbiasa dalam kerja sama tim. Keterampilan kerjasama. Kemauan kerjasama tersebut diimplementasikan dalam aktivitas atau kegiatan keterampilan kerja kelompok. Siswa perlu didorong untuk mau dianggap berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, ada prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, adanya kesamaan tujuan yang sama pada pembelajar dalam kelompok membuat kegiatan belajar lebih kooperatif. Yang kedua, ketergantungan positif. Beberapa pembelajar menjadi anggota kelompok karena kegiatan dapat berhasil jika anggota kelompok bekerja sama. Yang ketiga, ada tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Yang keempat, interaksi tatap muka. Memberi kesempatan luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Yang kelima, partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif. Keempat, unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Beberapa unsur dalam pembelajaran kooperatif yaitu
kebersamaan, tanggung jawab, mempunyai tujuan yang sama, pemerataan dalam tugas dan tanggung jawab, keberhasilan bersama, berpeluang sama untuk ditetapkan menjadi pemimpin, mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok. Saat pembelajaran kooperatif. Dengan menerapkan kooperatif, prestasi akademik siswa dapat ditingkatkan. Selanjutnya, meningkatkan persahabatan dan peningkatan polarisasi garis antar siswa. Selanjutnya, siswa akan dapat menerima orang lain, di mana hal ini dapat meningkatkan prestasi siswa mengarah pada peningkatan penghargaan diri. Yang keempat, tumbuhnya rasa empati. Yang kelima, kemampuan sosial akan meningkat dalam memecahkan masalah, memimpin, dan sikap menghargai sesama. Selanjutnya, siswa dalam pembelajaran kooperatif merasa diterima dan memperhatikan sehingga menumbuhkan rasa saling menerima satu sama yang lainnya. Selanjutnya yang B, membangun sekolah progresif berbasis karakter. Yang pertama, pengertian. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan dengan didasari oleh penerapan pada nilai-nilai karakter agar menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran di sekolah pun menyediakan pengalaman-pengalaman belajar siswa agar potensinya berkembang secara optimal dalam segala aspek, terutama dalam aspek efektif, sehingga terciptanya budaya sekolah berkarakter. Yang kedua, pandangan pendidikan progresif. Pendidikan yang kita jalani sering dianggap oleh beberapa masyarakat hanya mampu melahirkan gelar-gelar saja. Mereka kecewa dengan pendidikan yang telah mereka jalani karena tidak dapat memperoleh yang sesuai dengan pendidikannya atau bahkan pengangguran. Sehingga muncul pertanyaan, apa kekurangan dalam sistem pendidikan yang telah dijalani selama ini? Berdasarkan studi psikologi belajar serta sosiologi pendidikan, maka masyarakat menghendaki agar proses pembelajaran harus dapat memperhatikan minat, kebutuhan, dan kesiapan anak didik untuk belajar agar tercapainya tujuan-tujuan sosial sekolah. Paparan tersebut didukung oleh teori belajar progresif yang diungkapkan John Dewey, yaitu teori progresivisme sebetulnya merupakan perluasan pikiran-pikiran pragmatis pendidikan. Teori ini memandang peserta didik sebagai makhluk sosial yang aktif, dan dia percaya bahwa peserta didik ingin memahami tentang lingkungan di mana ia berada, baik secara personal maupun kolektif. Lalu yang ketiga, karakteristik pendidikan progresif. Progresivisme mempunyai konsep yang berdasar pada pengetahuan dan kepercayaan bahwa setiap orang mempunyai potensi atau kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang timbul, di mana masalah-masalah tersebut dapat saja mengancam eksistensi seseorang. Progresivisme memandang bahwa model pendidikan otoriter tidak seharusnya dikembangkan oleh karena kurang menghargai dan memberikan tempat semestinya pada potensi dan kemampuan siswa. Karena kemajuan atau progres menjadi inti perhatian progresivisme, maka beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang mesti mendukung kebudayaan yang berjalan menapaki kemajuan. Ontologi dari progresivisme mendukung teori evolusi, di mana pengalaman diartikan sebagai ciri dan dinamika kehidupan seseorang. Baiklah, memasuki materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip mendasar dalam sekolah progresif. Sekolah progresif menghendaki lahirnya lulusan-lulusan yang bisa memahami situasi
dan keadaan masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mereka dalam menjemput sukses dan memenangkan situasi yang kompetitif. Prinsip-prinsip tersebut yaitu siswa diperlakukan sebagai subjek aktif. Maksudnya, siswa tidak hanya disiapkan untuk mampu hidup di tengah-tengah masyarakat, namun siswa mampu mengatasi segala masalah yang ia hadapi, baik berupa tantangan, hambatan, ancaman maupun gangguan-gangguan yang timbul dari lingkungan hidupnya. Selanjutnya itu fungsi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sekolah progresif hendaknya atau menghendaki fungsi guru sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu sebagai penasehat, pembimbing atau pemandu dari rujukan otoriter yang tidak bisa dibantah dalam kelas. Kemudian, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Sekolah progresif menghendaki siswa-siswa mampu menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sendiri sedemikian rupa sehingga ia dapat bertumbuh dan berkembang melalui pengayaan dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya itu sekolah adalah miniatur masyarakat. Sekolah adalah miniatur atau sebuah dunia rekaan masyarakat dalam ruang lingkup sekolah. Karena itu pembelajaran pada sekolah progresif disetting dengan setting sosial yang sama dengan keadaan real di masyarakat. Fokus pembelajaran di sekolah adalah untuk memecahkan masalah. Pemikiran semacam ini didasarkan pada penekanan kalangan progresif terhadap urgensitas pengalaman. Karena itu pada sekolah progresif, pengetahuan tidak seharusnya datang dan dibagi oleh guru-guru mereka. Kemudian atmosfer sekolah harus kooperatif dan demokratis. Pemikiran ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari kepercayaan kalangan progresif bahwa sekolah adalah miniatur dari masyarakat yang lebih luas atau lebih besar, bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri lebih dari sekedar sebuah persiapan untuk hidup. Memasuki materi selanjutnya itu sekolah progresif berbasis karakter, yaitu didasarkan pada kepentingan siswa dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam ranah siswa sebagai masyarakat sekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pengalaman dan penekanan pada masalah yang terjadi di masyarakat sekolah.